Halo teman-teman pecinta catur, welcome back to my channel Mukas Chess Experience. Jadi pada video kali ini kita akan membahas salah satu partai terbaik dari pecatur terkenal masa kini yang terkenal dengan streamingnya dan juga konten-kontennya yang menarik, yaitu Hikaru Nakamura. Di sini kita akan melihat bagaimana Nakamura menggunakan buah-buahnya melakukan kombinasi yang tidak biasa yang sangat sulit untuk dilakukan jika tidak memiliki kalkulasi yang matang. Oke, bagaimanakah keseruan permainannya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi di sini buah putih dipegang oleh Michael Vladimirovich Krasenkov dan buah hitam dipegang oleh Hikaru Nakamura. Dan permainan di sini dimulai dengan pembukaan kuda ke F3, yaitu pembukaan reti. Dilanjutkan dengan kuda ke F6, pion ke C4, pion ke E6, pion ke G3, pion ke D5, gajah ke G2, gajah ke E7. Putih melakukan rokade pendek dan hitam juga melakukan rokade pendek. Dan opening ini dari yang awalnya dari pembukaan reti menjadi pembukaan Katalan yang cukup terkenal dan banyak digunakan oleh pecatur-pecatur pada masa ini. Dan saya juga merupakan salah satu pecatur yang menggunakan pembukaan Katalan ini. Oke, di sini putih melanjutkan dengan pion ke B3 untuk memfianseto gajahnya ke petak B2 yang menguasai diagonal panjang. Dilanjutkan dengan pion ke A5 dari Hikaru Nakamura, yang mana pion ini bertujuan untuk menuju ke A4 untuk membuka lajur bagi benteng hitam yang ada di A dan melakukan sedikit tekanan terhadap buah putih. Maka dari itu, putih mencegah dengan kuda ke C3, dilanjutkan dengan pion ke C6 untuk memperkuat petak pusat, lalu pion ke D4, kuda B ke D7, menteri ke C2 dengan persiapan dorongan pion ke E4, pion ke B6 untuk mempersiapkan perkembangan dari gajah milik hitam, pion ke E4, gajah ke A6. Hitam tidak melayani dorongan pion putih yang ada di E4 dan melakukan tekanan balik ke petak C4 di sini. Yang mana jika putih memakan pion D, maka ada ancaman pin terhadap benteng yang ada di F1. Oleh karena itu, putih wajib menjaga pion dengan kuda di sini. Dengan kuda ke D2, dilanjutkan dengan pion ke C5. Hitam memanfaatkan langkah mundur dari putih untuk membuka petak pusat. Di sini hitam merasa hitam unggul perkembangan, oleh karena itu hitam mendobrak petak pusat untuk membuka posisi. Dilanjutkan dengan pion E kali D5, pion C kali D4 dengan ancaman kuda yang ada di C3. Oleh karena itu, putih wajib menjalankan kuda ke B5, E kali D5, kuda kali D4, dan benteng ke C8 untuk mempin menteri milik putih, sehingga pion tidak bisa memakan pion yang ada di D5. Oke, benteng ke E1, pion ke B5, hitam menambah lagi tekanan terhadap petak C4 milik putih, yang mana putih tidak menghiraukannya dengan gajah ke B2. Dilanjutkan dengan benteng ke E8, menteri ke D1, dan hitam mengambil pion yang ada di C4 karena petak ini sudah
tidak dijaga oleh menteri. Dan menteri juga sudah melarikan diri dari diagonal dari lajur C yang dipin oleh benteng di sini. Oke, di sini kita melanjutkan dengan menteri B6 dan tidak memilih memakan pion yang ada di C4 karena menteri B6 merupakan langkah yang cukup kuat dengan mengancam gajah yang ada di B2 dan juga memberikan tekanan terhadap kuda yang ada di D4. Dilanjutkan dengan benteng ke B1 untuk menjaga gajah sekaligus ancaman open terhadap menteri yang ada di B6. D kali C4, kuda ke C6, benteng kali C6, gajah kali F6, dan coba teman-teman tebak kira-kira langkah apa yang akan dimainkan oleh Hikaru Nakamura di posisi ini. Saya akan memberikan waktu kepada teman-teman untuk memikirkan langkah terbaik yang dilangkahkan oleh Nakamura di sini. Ya, kita lihat di sini dari barnya sudah menunjukkan hitam menang. Oke. Kira-kira apakah teman-teman ada yang bisa menemukan langkahnya? Dan langkah terbaik di sini bagi hitam adalah dengan menteri kali F2, yaitu langkah pengorbanan menteri dari Hikaru Nakamura yang wajib dimakan. Jika tidak dimakan, sebagai contoh kita analisa di sini, jika raja ke H1 maka ada benteng kali F6 dan putih dan hitam akan unggul 1 perwira. Lihat, hitam akan unggul 1 gajah di sini. Oleh karena itu, raja putih wajib memakan menteri, dan setelah gajah ke C5, raja tidak bisa kembali ke belakang. Raja tidak bisa ke F1 karena ada dorongan pion ke C3 dan mengancam skak. Oleh karena itu, raja wajib ke F3, dilanjutkan dengan benteng kali F6. Dan sekali lagi, satu-satunya langkah milik putih adalah dengan raja ke G4. Dilanjutkan dengan kuda ke E5, raja ke G5, benteng ke G6, raja ke H5, pion ke F6, benteng kali E5, benteng kali E5, gajah ke raja ke H4 dan gajah ke C8. Dan setelah langkah ini, putih menyerah dikarenakan putih tidak memiliki pertahanan yang cukup untuk mencegah langkah benteng ke H6 yang akan membuat putih terkena skakmat dalam beberapa langkah. Sebagai contoh, jika pion ke G4 maka ada gajah ke F2, raja ke H3 dan benteng ke H5. Karena pion tidak bisa memakan benteng karena adanya pin terhadap raja. Oke. Jika di sini gajah ke F3 untuk mencegah skak yang ada di H5, H6 maksud saya, maka ada langkah benteng ke H6 dan setelah gajah ke H5 ada pion ke G5, skakmat. Oke. Di sini putih tidak akan memiliki langkah jawaban yang baik untuk mempertahankan rajanya. Oleh karena itu, di posisi ini putih memutuskan untuk menyerah. Oke, bagaimana teman-teman?
sangat luar biasa, bukan langkah dari seorang Hikaru Nakamura. Langkah ini sangat-sangat sulit untuk ditemukan jika kita tidak memiliki kalkulasi yang kuat. Oke, semoga partai ini dapat menghibur teman-teman semua. Dan untuk teman-teman yang menyukai video seperti ini, mungkin dapat menyarankan partai apa atau opening apa yang mungkin bisa saya bahas di channel ini. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan semakin lebih baik lagi. Dan bagi teman-teman yang mungkin ingin membantu perkembangan ini dengan melakukan donasi, bisa melalui tombol thanks yang ada di bawah video. Oke? Thank you for watching. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.